ini berkedip bersamaan, dan lampu power diam seperti ini. Lampu power diam seperti ini, kemudian lampu tinta dan kertas berkedip bersamaan, baru printer ini minta di reset. Dan untuk indikasi atau peringatan di komputernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer, khususnya tentang permasalahan dalam reset printer Epson, baik itu Epson L3310 maupun L3210. Di situ banyak pertanyaan mengenai ada yang tidak bisa di reset, setelah di reset printer tetap berkedip bersamaan, kemudian ada yang programnya itu tidak bisa dibuka. Nah, begini teman-teman, jadi perlu saya jelaskan di sini. Kita lihat dari printernya terlebih dahulu. Untuk langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Untuk printer, saya kebetulan ini contohnya di printer L3110, dan juga penerapannya bisa untuk printer Epson L3210. Jadi yang pertama kita langsung ke pembahasan mengenai kerusakan reset printer. Kebetulan ini printernya normal, ini kebetulan barusan di reset. Pas saya ingat banyak sekali pertanyaan tentang seputar reset printer ini teman-teman. Jadi yang pertama, untuk kerusakan reset printer itu harus di reset di saat lampu berkedip bersamaan. Lampu di sini ada lampu 2, lampu tinta dan lampu kertas ini berkedip bersamaan, dan lampu power diam seperti ini. Lampu power diam seperti ini, kemudian lampu tinta dan kertas berkedip bersamaan, baru printer ini minta di reset. Dan untuk indikasi atau peringatan di komputernya biasanya di situ ada tulisan hubungi pusat layanan, service required, dan lain-lain itu ya, atau kontak service layanan layanan pusat layanan gitu ya, di situ seperti itu teman-teman. Jadi di sini. Nah, kalau udah di reset biasanya udah jalan permasalahan yang dari printernya. Dan nanti kalau di programnya, kalau di saat proses reset itu tidak bisa error, kemungkinan masih ada program yang masih jalan di komputer. Nah, kalau seandainya di saat dinyalakan, setelah gerakan head itu berhenti, lampu tinta, kertas, dan lampu power itu berkedip semua. Ini berkedip, bukan ini kan diem. Jadi berkedip semua tiga-tiganya, lampu ini dan lampu power berkedip bersamaan. Itu berarti kerusakannya ada permasalahan di mekanik seringnya. Itu error. Bisa karena pergerakan headnya macet, atau roller penarik kertasnya itu macet. Itu indikatornya biasanya lampu, ketiga lampu ini, lampu tinta, lampu kertas, dan lampu power berkedip bersamaan. Jadi walaupun kita di reset ulang, dinyalakan, ya nanti tetap berkedip teman-teman, tetap sama berkedip nantinya. Jadi harus kita pertama pahami dulu posisi lampunya seperti apa, apakah kerusakannya di reset atau memang kerusakannya di printernya itu sendiri di bagian mekaniknya. Nah, kalau memang berkedip semua, silakan pengecekannya di bagian mekanik, atau bisa kalau kita pemakai yang tidak berani membuka, lihat barangkali di bawah sini ada benda yang masuk atau menghalangi, atau ini selang ini ya mikanya copot, atau di atas sandaran ini ada kertas yang macet. Di situ bisa dilihat beberapa video
mengenai kerusakan berkebersamaan di situ. Di situ ada bisa dari gear ASF-nya, bisa dari tuas sensornya itu copot dan sebagainya, bisa juga dari sensor sampingnya, dari encodernya itu. Nah, seperti itu tuh dari kondisi printer. Nah, kemudian kalau kita sekarang ke masalah di programnya. Kalau programnya itu kita di saat membuka programnya masih belum bisa dan meminta password, berarti passwordnya belum benar. Tapi kalau sudah keinstall di komputer, biasanya tidak memerlukan password lagi, langsung jalan. Nah, misalkan ada yang download resetter Epson L3210, misalkan sudah ke download printernya, kemudian password udah dimasukin, udah jalan, tinggal membuka ke program resetternya aja ternyata nggak bisa. Kita lihat ke layar monitor teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita buka, ini kita program L3210, misalkan kita buka, kemudian sudah benar di sini. Ini kan sudah keinstall, passwordnya udah keinstall semua. Nah, sini sudah ada pilihan printernya benar di saat pengeprintan itu normal, di saat membuka programnya normal. Nah, di saat misalkan di sini sudah kita ke inisial, sudah tinggal ngeprintnya aja, ternyata itu nggak bisa, error misalkan seperti ini. Bisa jadi di sini ada bekas pengeprintan yang harus dihapus terlebih dahulu, teman-teman. Misalkan pengeprintan. Nah, misalkan di sini kita sudah ngeprint. Di sini kita lihat dokumen, biasanya ada pengeprintan. Di sini kita lihat printer misalkan L3110, di sini kita. Nah, bekas pengeprintan dokumen sisa ini harus dibuang, harus di cancel terlebih dahulu, dikosongkan. Baru setelah itu kita gunakan lagi program resetternya, kita coba lagi, biasanya sudah bisa jalan. Kemudian ada lagi kasus yang di saat sudah ekstraknya sudah benar, sudah dimasukkan passwordnya sudah benar, sudah seperti ini, tinggal buka programnya aja, ini nggak bisa, teman-teman. Itu berarti permasalahannya biasanya di Windows 10 memang kadang-kadang ada yang nggak bisa, kebanyakan nggak bisa di Windows 10. Saya pernah mencoba sendiri di kantor yang punya printer, coba di sana memang di Windows 10 nggak bisa. Kemudian pindah ke Windows lain yang di bawahnya, itu ternyata bisa. Memang programnya kita baru bisa yang di bawah Windows 10. Jadi mohon maaf teman-teman, kita belum bisa mencarikan. Jadi seperti itu. Kemudian permasalahan lagi di sini, kalau misalkan sudah kebuka programnya, kemudian yang tadi yang pertama error di saat kita tinggal resetnya aja itu, teman-teman. Itu sebenarnya banyak sekali, ada beberapa kemungkinan, bisa dari printernya itu ternyata error atau ada permasalahan kerusakan yang lain yang menyebabkan lampu berkebersamaan, bisa rusak mekanik dan sebagainya. Itu kalau kita program reset akan error, nggak akan jalan biasanya, teman-teman. Dan di sini juga error lain nantinya tuh. Berarti kemungkinan permasalahannya di printernya itu memang errornya lain, atau ada sisa dokumen pengeprintan. Mungkin itu informasi dari saya. Silakan bagi teman-teman yang punya pengalaman mengenai reset, bisa berbagi pengalaman atau masukan-masukan bagi kami. Silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa jika keterangan dari saya ini bermanfaat, klik like dan subscribe channel ini. Semoga kita saling memberikan manfaat dan juga saling bisa melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.